Pemirsa, bakal pasangan calon independen Bagio Wahyono FX Suparjo siap bertarung dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Kota Surakarta. Sinyal semakin kuat setelah 10.000 surat dukungan tambahan bagi pasangan Bajo dinyatakan memenuhi syarat. Ribu surat dukungan perbaikan bakal pasangan calon independen Surakarta Bagio Wahyono FX Suparjo telah memenuhi syarat. Hal ini memberi sinyal kuat pasangan independen ini telah lulus tahap verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan tingkat kelurahan. Kini tinggal menunggu hasil rapat pleno 21 Agustus mendatang. Jika dinyatakan lolos verifikasi, pasangan Bajo akan mendaftar ke KPU dengan naik kuda. Nah, itu nanti kalau sudah dinyatakan lolos, ya kita tanggal 4 pendaftaran ya untuk bakal calon untuk pendaftaran tanggal 4. Kalau kita biasa sederhana ya biar istilahnya pakai beca atau apa gitu enggak? Mungkin saya sama Pak Bajo naik kuda, Mas. Oh ya, naik kuda. Nilainya mungkin beca atau kendaraan atau sepeda. Nanti kita belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ nih. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta, Jawa Tengah menghentikan kasus dugaan pemalsuan syarat dukungan pasangan Bajo yang dilaporkan paguyuban warga Solo Peduli Pemilu pada 15 Agustus lalu. Bawaslu menilai laporan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilihan. Sudah kita lakukan klarifikasi dari semua pihak, baik pelapor, saksi pelapor, penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada KPU, TPS, dan verifikator. Kemudian dari keterangan saksi ahli dan terakhir dari telapor. Sudah kita lakukan klarifikasi. Setelah kita melakukan klarifikasi dan melakukan rapat pembahasan kedua di Gakumdu, maka hasilnya disimpulkan dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan. Maka dihentikan di pembahasan kedua. Sebelumnya, pasangan Bajo menyerahkan 41.000 dukungan, namun hanya 28.000 yang memenuhi syarat. Setelah 10.000 berkas perbaikan dinyatakan memenuhi syarat, artinya Bajo telah memenuhi batas syarat dukungan minimal untuk jalur independen di Pilkada Surakarta, yakni 35.870 berkas. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka kembali melanjutkan belusukannya ke kampung-kampung. Gibran membagikan buku kepada anak-anak di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka belusukan ke Kecamatan Serengan, Kota Solo, mendatangi warga setempat dan para pengurus anak ranting PDIP Serengan. Putra sulung Jokowi ini juga menemui lansia dan anak-anak. Gibran membagikan paket sembako kepada warga dan buku tulis untuk anak-anak. Warga Serengan antusias menyambut kedatangan Gibran di kampung mereka. Gibran mengaku kedatangannya ke Serengan untuk mengenal tokoh-tokoh dan pengurus ranting PDIP Kecamatan Serengan. Silaturahmi ranting Joyotakan. Hari ini kita muter seluruh Serengan. Di seluruh Serengan saja ya Mas ya. Yang dibagikan apa aja Mas tadi Mas? Bingkisan aja. Bingkisan saja. Itu untuk siapa Mas? Warga atau ranting, anak ranting, warga, adik-adik juga ada. Ada yang pembagian buku tadi ya Mas ya? Sebelumnya, Gibran dan pasangannya Teguh Prakosa terus melakukan safari politiknya. Mereka bersilaturahmi dengan seluruh pengurus PDI Perjuangan seluruh Surakarta. Di Kelurahan Pucang Pawit Solo, kedatangan Gibran dan Teguh disambut seluruh anggota ranting yang menunggu sejak pagi. Pasangan ini juga membagikan 6.600 sembako dan kaos. Gibran menargetkan dalam Pilkada Desember mendatang akan mendapat suara lebih dari 80%. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Sejumlah tokoh hadir dalam deklarasi koalisi aksi menyelamatkan bangsa di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta. Dalam deklarasi koalisi menyampaikan 8 tuntutan. Salah satunya pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi. Mulai membacakan jati diri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami. Beberapa tokoh mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI, diantaranya Din Samsyudin, Gatot Nurmantio, Refli Harun, Ahmad Yani, dan Said Didu. Dalam deklarasi, Ketua Komite KAMI menyatakan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia merupakan gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen yang berjuang menegakkan kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dalam deklarasinya kami memiliki 8 tuntutan, antara lain penyelenggara negara menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan semangat UUD 45, pemerintah dituntut serius menangani pandemi COVID-19, dan pemerintah dituntut bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi. Pemerintah juga sudah mengemukakan bahwa ekonomi kita penurunan sampai minus 5,32. Kami menilai bahwa sesungguhnya penurunan ekonomi ini atau kemerosotan ekonomi tidak semata-mata akibat pandemi, tapi jauh sebelum pandemi ini ekonomi kita sudah bermasalah. Puluhan aparat berjaga di sekitar pintu masuk Tugu Proklamasi. Peserta deklarasi diimbau mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh. Beberapa pihak mengkritik pelaksanaan deklarasi kami dengan berkumpul mengabaikan jaga jarak saat pandemi dianggap menyalahi aturan. Dari Jakarta, Vena Malinda, Didit Oktavian, Riki Solehudin, iNews melaporkan.